Dan kita belum lihat ada kebijakan provinsi, terutama di Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan kita yang memberikan tekanan kepada penyelamatan, aspek penyelamatan, bukan saja bahasa, tapi 10 OPK yang ada di undang-undang kita itu belum ada langkah-langkah konkret ke arah situ. Sahabat ASEAN Indonesia, jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASEAN Indonesia, kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan persoalan kebudayaan. Tentu memang bukan perkara mudah dalam kemajuan kebudayaan, karena kita perlu ada kerja bersama dan upaya keras dari pemerintah daerah termasuk stakeholder untuk memperkuat budaya kita sebagai tanda bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berkemajuan. Sahabat ASEAN Indonesia, pada kesempatan hari ini narasumber kita atau tamu kita adalah Bapak Dr. Rida Adjam. Beliau adalah Dewan Pembina dari Yayasan The Tebing, sebuah kelompok sipil masyarakat yang pro pada literasi kebudayaan di Maluku Utara. Baik, saya langsung menyapa beliau. Apa kabar Pak Rida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. 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 Baik Pak Rida, dalam perbincangan soal kebudayaan di Indonesia, kita sering diperhadapkan pada berbagai macam problem kebudayaan dan ada kondisi faktual yang mungkin perlu dicermati secara bersama oleh kita semua yang terjadi dalam dinamika kebudayaan kita. Apa saja yang menjadi persoalan atau kondisi faktual yang bisa dicermati dalam kondisi kita saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ASEAN Indonesia yang saya banggakan, Ya. Pak Nurdin sebagai pendorong utama ya dari kelompok ini. Saya kira ini sebuah langkah maju sekaligus memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk kita share ide, share pendapat ke seluruh Indonesia tentang Indonesia, khususnya kita di daerah. Nah, terkait kebudayaan ini, kita memang kalau bicara kebudayaan itu kan besar sekali. Bahkan Kunchara Ningrat itu bilang kebudayaan itu ya semua aktivitas, semua kegiatan cipta karsa rasa dari manusia, itulah kebudayaan. Nah, karena itu kalau kita bicara soal kebudayaan, dia mulai berkembang dari awal sampai manusia ini masih ada. Proses kebudayaan itu terus berlangsung. Nah, di konstitusi kita sebenarnya di pasal 32 itu menjelaskan tentang kebudayaan. Pada tahun 45 itu sudah dijelaskan tentang kebudayaan masuk di dalam konstitusi yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Artinya apa? Sejak awal negara ini didirikan, budaya itu begitu penting sehingga dia dijelaskan atau dibuat pasal sendiri di dalam undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Nah, setelah itu 72 tahun kemudian baru pemerintah Jokowi mengeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan. Baru artinya, setelah 70 tahun. 72 tahun. 72 tahun. Dari 45 ke 2017. Jadi ada 75 tahun, 72 tahun. Nah, artinya selama masa periode itu kebudayaan walaupun masuk di dalam sebuah aturan khusus di dalam konstitusi kita, tetapi jalan selama 72 tahun itu adalah ya karena kreasi masyarakat, karena masyarakat peduli. Negara belum secara serius mengelola kebudayaan sebagai sebuah aset yang besar untuk memajukan negara. Dari situ kita melihat bahwa naik turunnya soal kebudayaan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek internal maupun eksternal, terutama globalisasi. Nah, kita yang terdiri dari lebih dari 72 etnis di Indonesia ini, bahkan lebih gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa budaya kita juga pasti berbeda. Belum kita bicara soal nilai, bicara soal norma, nah pasti berbeda.
Nah, karena itu negara berkepentingan untuk mengelola ini sebagai sebuah kekuatan pemersatu. Nah, itu terlihat dari pemuda-pemuda seluruh Indonesia juga pada tanggal 28 Oktober itu menyatakan bersatu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, persoalan kemudian adalah ketika globalisasi itu muncul dan kemajuan teknologi dan komunikasi itu berkembang, maka nilai-nilai yang berada di seluruh dunia, di mana saja, di pelosok mana saja bisa terekspos dan bisa berinteraksi dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Inilah yang menyebabkan mulai terdestruksi karena proses akulturasi dan lain-lain, sehingga nilai-nilai itu mulai bercampur baur dan menciptakan sebuah, bisa jadi itu positif dan bisa jadi negatif. Itu yang terjadi. Nah, yang paling kita lihat adalah perubahan-perubahan sikap perilaku yang mulai terlihat di masyarakat kita, baik secara lokal maupun nasional. Ya, mungkin salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah apakah nilai-nilai lokal kita atau apakah kebudayaan kita itu mengenal perilaku yang tidak menghargai orang atau mengambil hak-hak orang itu secara tidak baik, itu dilegalkan, dan itu menurut saya tidak baik dari konstitusi kita yang landasannya adalah Pancasila maupun dari nilai-nilai budaya kita masing-masing. Ya, lalu mungkin terkait dengan hal itu pula, Mbak Rida, saat ini kita di daerah ya, termasuk ada beberapa tradisi ataupun adat yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat akibat bisa dibilang karena pengaruh gempuran modernisasi. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita memang perlu mengklasifikasi tradisi ini. Memang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Dari 10 itu kita akan mereduksi tambah 11 dengan cagar budaya. Cagar budaya itu kemudian dimasukkan ke berikutnya. Tapi dari 10 OPK itu, nah tradisi ini masuk salah satunya. Nah, tradisi ini kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan apakah nilai-nilai budaya yang tangible maupun intangible, terutama yang intangible yang banyak terdapat dalam nilai itu. Nah, nilai terkait dengan tradisi yang apakah sudah ditinggalkan atau yang belum, ataukah yang sementara juga dijalankan, menurut saya ini perlu ada klasifikasi. Karena ada yang ditinggalkan karena memang ada unsur-unsur yang mungkin berkaitan dengan agama, yang bertentangan dengan agama, ada yang ditinggalkan karena gempuran pragmatisme, artinya ada soal demokrasi di sana yang ya kalau ini tidak pragmatis juga, tidak demokratis juga ditinggalkan. Ada juga sejalan dengan nilai-nilai. Ya, ada juga yang masih dijalankan, tetapi rohnya itu hilang. Nah, saya kasih contoh, ada yang masih dilakukan atau dijalankan dengan baik adalah tradisi, katakanlah menyambut dalam bulan puasa, menyambut puasa. Itu tradisi kita setiap tahun itu menjelang itu kita akan membersihkan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah kita juga dibersihkan. Nah, yang begitu sementara ini masih dipertahankan. Tetapi memang ada yang tergerus di situ. Artinya orang mau datang kalau ya dipaksa. Itu terlihat dari kalau dikasih pengumuman malam sebelumnya, besoknya itu dikasih pengumuman berulang-ulang kali. Artinya ada tidak lagi ada kerelaan di sana. Itu masih ada. Kemudian kayak di Ternate melakukan itu kayak kololikie. Kololikie itu esensinya sebenarnya adalah menjaga daerah, menjaga pulau, menjaga lingkungan sebenarnya. Tetapi yang dilakukan adalah sekedar ritual. Jadi ya sudah, pemerintah memfasilitasi, kemudian keliling pulau dan selesai. Padahal esensinya adalah pada saat itu dilakukan maka lingkungan harus bersih, yang dilalui itu harus bersih. Tapi faktanya itu belum terinternalisasi dengan baik kepada pemerintah maupun terutama kepada masyarakat. Yang masih buang sampah sembarang, tempat-tempat yang harusnya bersih, bahkan harusnya dilindungi, tidak terjadi objek-objek ritual kita yang harusnya terlindungi atau bersih tidak. Nah, itu menurut saya masih ada jalan tetapi esensinya hilang. Nah, itu saya kira cukup banyak yang begitu. Di daerah-daerah lain, di Makian, di
terutama tradisi menjelang atau dalam bulan puasa yang saling binti itu ya, menendang kaki dan lain. Itu tradisi-tradisi menjelang puasa yang masih ada, tetapi esensinya bergeser. Nah ini yang perlu menurut saya dengan undang-undang kebudayaan, pemajuan kebudayaan ini penting dikuatkan lagi esensinya, dikuatkan lagi nilainya, sehingga ini kembali menjadi baik. Bukan karena justru nilai-nilainya itu baik, cuman karena pengaruh modernisasi, pengaruh pikiran-pikiran demokrasi, hak dan kewajiban yang dijelaskan begitu gamblang bahwa hak tidak boleh atau bertentangan dengan kewajiban, sehingga orang lebih banyak menuntut haknya daripada kewajibannya. Ini menurut saya pengaruh-pengaruh eksternal yang menyebabkan nilai-nilai tergerus walaupun ritualnya masih dilakukan. Gitu. Ya, lalu Pak Rida, kalau kita turunkan dari regulasi undang-undang kebudayaan tadi, Pak Rida melihat apakah di daerah sudah ada semacam regulasi atau kelembagaan yang sifatnya yang membantu kemajuan kebudayaan? Ya, jadi kalau kita bicara lembaga-lembaga kebudayaan atau lembaga budaya, maka kita akan bicara soal apakah lembaga-lembaga itu dari pemerintah melalui kebijakan, kalau turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, apakah pemerintah kita mengantisipasi itu dengan membuat lembaga atau dinas khusus terkait dengan kebudayaan. Nah dari catatan kita untuk Indonesia, negara belum memberikan kewenangan untuk mengelola kebudayaan itu secara mandiri. Dia masih satu dengan dinas pendidikan, gitu ya, atau Kementerian Pendidikan. Di daerah kita di Ternate atau di Maluku Utara khususnya tercatat baru satu daerah atau kota Ternate yang telah memisahkan pendidikan dengan kebudayaan dengan membuka dinas kebudayaan sendiri. Nah, itu di Ternate sudah ada. Di provinsi belum ada. Di provinsi, tingkat provinsi belum ada. Di Maluku Utara dari 10 kabupaten kota itu baru satu. Di Maluku Utara baru satu, itu Ternate yang punya dinas kebudayaan sendiri. Nah, kemudian dari masyarakat kita selain lembaga-lembaga adat yang sudah include di dalam kelembagaan kesultanan yang selama ini jalan dan yang belum ada di luar itu, saya kira, kecuali lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkonsentrasi terhadap bagaimana pemajuan kebudayaan atau bagaimana membicarakan soal-soal kebudayaan di daerah. Tetapi secara kelembagaan belum. Itu dari aspek kelembagaannya. Nah, kalau kita bicara dari aspek regulasinya, maka undang-undang kebudayaan yang baru muncul kemarin itu belum melahirkan satu tindak lanjut konkret terkait dengan perlindungan kebudayaan, termasuk perlindungan nilai-nilai kebudayaan di daerah. Yang tercatat selama ini di Tidore sudah ada undang-undang Perda nomor 7 tahun 2010 kalau tidak salah tentang perlindungan adat. Ternate juga sudah punya. Perda sendiri, Pak ya? Perda sendiri gitu. Dari di Maluku Utara baru dua. Nah, itu perdanya. Tetapi perda khusus berkaitan dengan aspek tertentu dari kebudayaan, belum kebudayaan secara utuh. Jadi belum literasi pemerintah daerah belum terlalu kuat. Belum. Kalau saya sih harusnya kan itu diturunkan dari perda kebudayaan. Dari perda kebudayaan itu akan meliputi aspek-aspek nilai, aspek moral, aspek etik dari kebudayaan itu. Tetapi ini mereka buat langsung ke satu aspek tertentu saja sehingga kelihatannya ya aspek yang lain hilang gitu karena konsentrasi pada umpamanya perlindungan terhadap adat seatoran saja, tidak terkait dengan aspek intangible atau tangible ya. Itu belum terkait dengan rumah itu bagaimana, baju itu bagaimana, itu belum ada. Nah, kita berharap tindak lanjut dari undang-undang kebudayaan itu pemerintah daerah harusnya melengkapi, karena memang undang-undang itu memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan ini dengan menyesuaikan kondisi daerah dan berdasarkan peraturan yang akan dibuat di daerah. Nah, itu yang menurut saya belum ada, belum signifikan lah. Dari 10 kabupaten kota baru 2 kota yang membuat perda terkait dengan adat, tetapi tidak terkait dengan kebudayaan. Bukan tidak terkait, tapi belum secara keseluruhan kebudayaan.
Padahal di undang-undang sudah cukup Sudah jelas bahwa dalam setiap pelaksanaan pemajuan undang-undang pemajuan kebudayaan daerah harus melengkapi ini dengan membentuk atau membuat panduan pelaksanaannya dengan perda maupun teknis pelaksanaan yang lain. Baik. Sahabat Lesehan Indonesia, salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini adalah munculnya wacana atau informasi tentang kepunahan bahasa. Ada indikasi beberapa daerah itu atau beberapa bahasa daerah itu mengalami kepunahan. Nah, Farida, menurut Farida, bagaimana mencermati situasi seperti ini? Apakah gejala itu sudah menunjukkan memang ada beberapa daerah di bahasa daerah kita itu mengalami kepunahan? Ya, baik. Kita di Maluku Utara ini kan selain kaya etnik ya, subetnik, juga kaya pulau yang banyak, dan nama-nama etnik itu didasarkan juga pulau, berdasarkan nama pulau dan nama bahasanya, itu rata-rata begitu. Nah, dari hasil penelitian kita selama ini, baik yang dilakukan oleh teman-teman di FIB, Fakultas Ilmu Budaya, maupun ada beberapa peneliti dari luar, bahkan dari LIPI, itu menemukan bahwa di Maluku Utara bukan baru gejala, sudah ada satu bahasa yang kalau sekarang karena penelitiannya itu dari 2010 kalau tidak salah ya, 2010, ya 2011 ya. Jadi sekarang mungkin sudah punah karena penelitian waktu itu hanya menemukan sekitar tiga orang yang masih menggunakan bahasa ibu, ya. Penuturnya, Pak. Penuturnya. Ya. Jadi artinya kalau mereka bertiga itu sudah meninggal, habislah penutur bahasa itu dan dia sudah mati. Bahasa ibu, tapi dulu disebut bahasa Ibo. Nah, ada terjemahan apakah ibu itu akhirnya menjadi ibu itu ataukah ada beberapa pendapat, tetapi pendapat yang banyak mengatakan bahwa asal usul ibu itu ya karena ada bahasa ibu itu. Nah, itu bahasa itu kalau sudah dari hasil penelitian itu kemudian dikonversi ke tahun sekarang yang saat itu dikatakan hanya 3 orang, artinya sekarang juga sudah habis itu bahasa itu sudah mati, sudah penuturnya sudah tidak ada, dan itu kasihan sebenarnya. Ya menyesal lah kita. Ada UNESCO itu bilang ketika satu bahasa itu mati maka lumpuhlah semua aspek kebudayaan dari satu kelompok atau satu etnisitas. Artinya semua aktivitas terkait dengan kelompok itu, masyarakat itu, maka dia ikut hilang. Itu yang menurut saya sangat disayangkan juga. Kristal mengatakan bahwa bahasa itu mati kalau atau berproses menuju ke kematiannya, kepunahannya apabila pertama masyarakatnya sudah mulai meninggalkan bahasa itu atau jarang menggunakan bahasa itu karena pengaruh tekanan dari bahasa-bahasa yang lebih banyak digunakan oleh kelompok itu. Yang kedua, karena bahasa itu punah karena ya bisa jadi terjadi sebuah peristiwa besar yang menyebabkan para penuturnya itu meninggal atau hilang. Dan ketiga, faktor instrumentalnya. Jadi apakah bahasa itu digunakan ada fungsi, ada faedahnya, ada manfaatnya atau tidak. Nah, kalau masyarakatnya menganggap tidak terlalu bermanfaat dengan menggunakan bahasa itu, dia tidak lagi membanggakan, tidak lagi memberikan manfaat, maka bisa jadi mereka tidak pakai dan bahasa itu juga hilang. Dan bisa jadi juga bahasa itu bisa punah karena ada tekanan bahasa lain yang lebih dominan. Nah, bahasa dari pengalaman bahasa ibu itu, para peneliti menemukan bahwa ternyata bahasa itu salah satu sebabnya karena dominasi bahasa Ternate. Nah, karena bahasa Ternate dianggap sebagai bahasa kerajaan, yang pada saat itu juga lingua franca, dia mendominasi masyarakat di sana. Dengan begitu penggunaannya mulai ditinggalkan. Gitu. Jadi kita di Maluku Utara sebenarnya bukan cuma soal fenomena, tapi sudah memang ada bahasa yang sudah mati di Maluku Utara. Nah, kemudian ada beberapa kajian termasuk beberapa dosen di FIB meneliti soal kemungkinan bahasa lain yang bisa punah. Nah, bahasa Ternate salah satu yang terindikasi bisa jadi akan punah gitu. Karena masyarakat Ternate yang sangat heterogen ini dan sangat terbuka ini menyebabkan ada dominasi bahasa yang dipakai, terutama bahasa Indonesia logat Ternate. Gitu. Nah,
bahasa ini yang dipakai setiap hari baik di interaksi masyarakat sosial maupun masyarakat keluarga di internal keluarga. Ini yang mendominasi sehingga kemungkinan untuk punah itu juga akan terjadi kalau tidak ada langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan. Kalau undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan langkah pertama itu langkah penyelamatan, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau langkah itu dilakukan, maka bisa jadi beberapa bahasa di daerah Maluku Utara ini juga akan menuju kepunahan atau paling tidak akan ditinggalkan. Baik. Pak Rina melihat sendiri sebetulnya sejauh ini pemerintah sudah melakukan apa dalam upaya menjaga bertahannya bahasa-bahasa kita ini? Ya, ini yang kita sebenarnya sesalkan. Harusnya itu langkah cepat ini sudah harus dilakukan dari dulu. Kalau menyadari bahwa bahasa itu kan esensi dari semua aktivitas kebudayaan kita. Jadi kalau kita mau menyampaikan satu nilai kepada orang, bahasa yang medianya. Mau memberikan nasihat, memberikan satu menenangkan nilai, mensosialkan sesuatu, apakah itu terkait dengan dogma agama maupun nilai-nilai kebudayaan, semuanya memakai bahasa. Jadi betul kalau UNESCO bilang kalau bahasa itu hilang di satu kelompok atau dia mati, maka matilah semua aktivitas kebudayaan. Nah, sejauh ini Ternate khususnya itu di tahun 2010 itu ada kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan bahasa Ternate sebagai bagian dari muatan lokal. Nah, tetapi saya lihat yaitu dalam prakteknya itu ternyata bahasa daerah hanya diajarkan kepada anak-anak itu ya 1-2 kata, kemudian memberikan bacaan yang sedikit, kemudian itu selesai. Dan itu cuma satu periode, satu semester. Menurut saya sih sangat tidak efektif. Padahal langkah-langkah yang harus dilakukan sebenarnya by teori ya. Bahwa teori yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan bahasa-bahasa itu dengan membuat kamus standar. Sehingga semua kata-kata yang ini untuk seluruh bahasa daerah. Seluruh bahasa daerah. Menurut saya seluruh bahasa daerah karena makanya artinya kalau di Maluku Utara ini ada sekitar 33 bahasa, ada yang bilang 32, ada yang bilang 34, kita ambil yang tengahnya 33 bahasa daerah ini. Artinya pemerintah provinsi harus mengambil kebijakan dengan memberikan tekanan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk segera melakukan penyelamatan bahasa kita. Kalaupun nanti satu saat dia mati karena tidak lagi ada penggunanya, setidak-tidaknya kita punya dokumen bahwa di daerah ini pernah ada sebuah bahasa yang pernah digunakan oleh masyarakat kita. Ini penting menurut saya, karena itu adalah aset sekaligus menjadi budaya kita, menjadi muatan budaya kita. Dan memang salah satu aspek kemajuan kebudayaan atau OPK kita, objek kemajuan kebudayaan itu bahasa. Bahasa salah satu yang harus diselamatkan. Nah, itu yang menurut saya sudah ada beberapa kamus untuk bahasa Ternate ya. Itu sudah ada beberapa kamus bahasa Ternate tetapi belum standar. Ini hanya karena beberapa orang yang peduli saja, kemudian mengumpulkan kata-kata dan membuat dia dalam buku, kemudian menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris juga. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan langkah cepat dalam rangka penyelamatan. Dan kita belum lihat ada kebijakan provinsi, terutama di Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan kita yang memberikan tekanan kepada penyelamatan, aspek penyelamatan, bukan saja bahasa, tapi 10 OPK yang ada di undang-undang kita itu belum ada langkah-langkah konkretnya. Konkretnya belum ada, Pak. Ya. Baik, mungkin yang berikut soal aktivitas tebing ya, Pak Rina, yang mungkin salah satu organisasi sipil yang begitu peduli pada hal-hal kebudayaan. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dalam rangka mendorong atau memajukan kebudayaan kita di Maluku Utara? Kalau kita bicara kebudayaan, pada akhirnya kita bicara soal nilai, implementasi nilai-nilai baik dari kebudayaan itu terhadap kehidupan kita yang berimplikasi kepada kesejahteraan. Karena memang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada akhirnya adalah ada 4 langkah itu, dan langkah terakhir adalah pemanfaatan. Jadi pemanfaatan, dalam kaitan dengan pemanfaatan ini kan harusnya ada kebijakan yang integratif antar beberapa dinas oleh pemerintah kita. Setidak-tidaknya saya contoh begini. Kalau kita mau mendorong kesejahteraan melalui kebudayaan, maka
dinas kebudayaan itu harus betul-betul close bekerja sama dengan dinas pariwisata atau yang mengurus pariwisata, sehingga produk-produk budaya itu akan bermanfaat sekaligus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita, atau dengan istilah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada ekosistem dan juga ada komunitas. Sehingga komunitas-komunitas ini harus mendapat dorongan, supporting dari pemerintah kita untuk mengembangkan kebudayaan kita dan nilai-nilai kebudayaan kita agar itu bisa dimanfaatkan oleh dinas pariwisata atau yang mengurus pariwisata, agar ini simetris. Dengan begitu tujuan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk mensejahterakan ini atau memberikan manfaat kepada masyarakat kita ini bisa tersalurkan. Nah, kita memang agak di masa-masa sekarang ini kita agak kecewa, terutama di masa pandemi ini. Saya lihat kan komunitas ini sebenarnya mereka sama dengan UMKM, gitu kan? Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang ingin menjual sesuatu dengan kreativitasnya. Nah, kreativitas itu diambil dari nilai-nilai budaya, aspek-aspek budaya yang segmennya pada soal-soal kebudayaan. Artinya mereka ini bekerja juga, tapi kenapa mereka tidak diperhatikan, tapi UMKM yang lain itu justru diperhatikan. Nah, menurut saya ini perlu juga perhatian dalam momen ini. Kita berharap bukan saja di Maluku Utara, tetapi seluruh Indonesia. Saya berharap kita melihat kelompok-kelompok komunitas budaya ini, komunitas yang khusus berkreasi dengan mengeksplorasi nilai-nilai budaya ini harus diperhatikan, karena mereka juga adalah pekerja-pekerja seni, pekerja-pekerja OPK, 10 OPK ini yang mempertaruhkan kreativitas mereka untuk dijual, untuk dihargai, dan kemudian implikasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mereka juga, karena itu mereka perlu didorong. Baik. Mungkin yang terakhir Pak Ida, apakah harapan yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan upaya pemajuan kebudayaan di daerah? Ya, saya memang menambahkan sedikit dengan yayasan tadi. Memang yayasan tadi itu kita bentuk ini dalam, walaupun kita memang juga sama dengan komunitas lain yang mendorong kebudayaan, tapi kami ingin memfokuskan diri pada aspek-aspek yang lebih akademik. Karena itu kami membuat penelitian-penelitian, artikel-artikel terkait dengan kebudayaan. Bahkan untuk sekarang ini kami sudah memproduksi beberapa produk atau mencetak beberapa cerita rakyat dari beberapa kabupaten, Taliabu, Murtai, Halbar. Itu kami sudah membuat cerita-cerita rakyat yang kita berharap dari situ ada nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita ke depan. Dan tujuan utamanya sebenarnya berharap suatu saat pemerintah punya kebijakan dengan muatan lokal itu, maka cerita-cerita yang berbasis budaya ini akan menjadi materi utama dari muatan lokal di pendidikan kita. Kemudian kita juga sudah menghasilkan beberapa proyek terkait, bukan proyek tetapi kerjasama kita dengan pemerintah daerah untuk membuat pokok pikiran kebudayaan daerah. Dari 10 kabupaten kota kita sudah membuat 7 kabupaten kota punya dan 1 untuk provinsi. Nah, sekarang kami lagi berkonsentrasi untuk membuat artikel terkait dengan cerita rakyat dan nilai-nilai kebudayaan daerah ini. Kita berharap itu akan bermanfaat. Nah, terkait dengan ini maka kita berharap pemerintah dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini menindaklanjuti ini dengan melihat potensi-potensi yang ada di kebudayaan kita, terutama pada 10 OPK itu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, ditambah satu terakhir ini terkait dengan cagar budaya. Nah, ada 10 OPK itu yang kita berharap ini menjadi objek, dan kita sudah jelaskan ini di dalam PKD kita, pokok pikiran kebudayaan daerah kita. Dan ketika ini diterjemahkan, maka banyak sekali aktivitas kebudayaan yang bisa didorong untuk meramaikan event-event tourisme kita atau depariwisata kita. Nah, menurut saya langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat regulasi teknis terkait dengan perda kebudayaan.
Kemudian dari Perda itu kita buat apa sih yang harus dilakukan, didorong berkaitan dengan potensi kita di daerah. Nah, terutama kalau saya di sini melihat potensi daerah kita ini kan keragaman budaya, keragaman etnisitas kita ini kan luar biasa. Nah, kalau ini bisa dibuat sebuah festival festival budaya Maluku Utara yang menghadirkan 10 kabupaten kota ini, kita akan melihat satu konfigurasi yang sangat baik di Maluku Utara. Ini yang harusnya dilakukan pertama. Yang kedua, karena ini melibatkan komunitas, maka komunitas ini harus didorong, difasilitasi, diberikan ruang untuk, kalau pemerintah tidak mampu mengkreasikan sesuatu, maka kita serahkan kepada teman-teman komunitas atau lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga masyarakatan yang berkonsentrasi ke soal kebudayaan itu berdiskusi, termasuk perguruan tinggi, karena memang ada basis penelitiannya ada di sana. Sehingga kita berharap dengan begitu maka tercipta kerjasama, karena memang memajukan kebudayaan ini kan tidak bisa satu orang, tidak bisa satu pihak saja. Harus kita kerja butuh, bersama. ya, kita butuh semua komponen untuk mau bersama-sama memajukan kebudayaan kita. Nah, Ternate atau Maluku Utara dengan sudah adanya pokok pikiran kebudayaan daerah Maluku Utara, kita berharap ini bisa diterjemahkan ke dalam event-event, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 10 OPK yang ada di undang-undang kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Rida bincang-bincang kita hari ini. Sahabat Lesian Indonesia, demikianlah bincang-bincang singkat kami pada kesempatan hari ini. Saya yakin benar bahwa banyak informasi, banyak literasi yang bisa kita peroleh dari diskusi kami pada kesempatan ini. Tentunya kami berharap sahabat Lesian terus mengikuti kami dalam sesi-sesi selanjutnya dengan isu dan tema-tema yang berbeda. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Subajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.